Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tab jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Senantiasalah kita membahas lidah-lidah ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian juga di antara syukurnya adalah kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas pada kesempatan hari ini kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Buku yang menjelaskan tentang bagaimana kita beradab terhadap Allah, kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, dan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya kitab ini kita dimudahkan oleh Allah untuk mengetahui bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beradab. Karena panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap ucapan beliau, tingkah laku beliau, perbuatan beliau kita harus tahu dan kemudian kita ikutin. Karena semua yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. Tidak ada dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam itu keburukan. Karena beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata celaan. Yang keluar dari mulut Rasulullah SAW adalah doa, nasihat, dan ucapan-ucapan kebaikan. Demikian pula perbuatan beliau semuanya adalah kebaikan. Maka hendaknya kita sebagai umatnya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Untuk murojaah pertemuan kemarin, ya bulan yang lalu kita sudah masuk ke bab yang ke-121. Bagaimana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan, fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi falyarudduha ilaih." Janganlah salah seorang di antara kalian itu mengambil tongkat sahabatnya, baik itu dengan cara dia bercanda maupun bersungguh-sungguh. Ya lagi bercandanya aja dilarang, apalagi dengan sungguh-sungguhnya. Kalau emang sudah terlanjur demikian, maka tongkat tersebut itu segera dikembalikan. Ya, jangan diumpetin terus. Jangan jadi hak milik dia, karena sejatinya itu bukan milik dia. Nah, kalau seseorang itu main-main, misalkan ngumpetin HP-nya, ngumpetin sandalnya, ya, maka kembalikan. Apalagi kalau seseorang tersebut itu mencuri, ya, tahu bahwasanya itu perbuatan haram, maka ketika mencuri dia tahu orangnya, kembalikan tuh barang. Ya, alhamdulillah kita sudah tobat, kita sudah mendapatkan hidayah, maka barang tersebut, barang curian tersebut kembalikan kepada orang yang dulu kita curi. Kalau emang gentle, dia minta maaf kepada pemilik barangnya. Kalau dia tidak mampu, malu, maka letakkan di depan pintu rumahnya. Jangan sampai barang tersebut itu akan menyusahkan orang tersebut masuk ke dalam surganya. Karena nanti ketika di akhir, ya, di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala di antara ujian bagi seluruh umat, ya, terutama adalah umat muslim, ketika mereka sudah selamat di Sirat, ya, Sirat itu jembatan antara neraka dengan neraka.
Kemudian nanti setelah mereka selamat di situ, ada yang dimudahkan, ada yang sampai susah payah. Ada yang namanya qintoroh. Nah, qintoroh itu jembatan dari neraka ke surga. Nah, tadi sirat tadi jembatan antara neraka ke neraka. Nah, qintoroh itu antara jembatan di atas neraka dan surga. Nah, yang selamat hanya orang muslim saja. Yang selamat di sirat itu hanya orang muslim. Nah, sedangkan di qintoroh itu semua mereka diuji lagi. Tujuannya untuk apa? Agar semua kezaliman itu diadili di situ. Ya, mereka semuanya diadili ketika di mizan, ya. Kemudian di yaumil hisab itu semuanya diadili. Tapi agar lebih adil lagi, Allah Subhanahu wa taala uji lagi di qintoroh. Jadi orang-orang yang zalim semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Misalkan bosnya muslim, karyawannya kafir. Misalkan seperti ini. Bosnya tidak pernah ngasih gaji kepada karyawan yang kafir. Kemudian dia masuk di atas qintoroh. Ingin masuk ke surga tentunya, karena yang ada di atas qintoroh itu adalah orang-orang muslim. Maka bos yang muslim ini itu akan diadili Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang dia lakukan kepada karyawannya yang kafir itu akan diberikan pahalanya, ya, kepada orang kafir, tapi bukan pahala, tapi pengurangan volume siksaannya. Karena orang kafir itu kekal di neraka. Dan azabnya itu tergantung kemaksiatan. Dia sudah kafir, udah maksiat. Kemudian ketika di dunia dia misalkan mabok-mabokan, tambah lagi. Maksiat, dia berzina, tambah lagi. Jadi seperti itu. Jadi ada yang memang walaupun dia kekal di neraka, dia ahli ibadah, ya menurut kepercayaan orang-orang kafir, tapi tetap masuk ke dalam neraka. Cuma volumenya beda. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kemaksiatan. Tapi orang kafir yang melakukan kemaksiatan, maka siksanya akan semakin besar dan semakin besar. Nah, karyawan ini kapan dia dikurangin volume siksaannya? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala kezaliman bos yang muslim tadi itu diberikan, ya, kepada orang yang tadi karyawan yang kafirnya. Jadi pahala-pahala orang yang muslim tadi, ya, itu sebagai ganti pengurangan siksa nanti di neraka bagi karyawan yang kafir. Sedangkan, ya, pahala bos yang tadi, bos muslim tadi itu berkurang. Berarti nanti kualitas kenikmatan di surga itu juga berkurang. Tadinya dia bisa jadi masuk ke surga yang tinggi, akan tetapi dia pernah melakukan kezaliman kepada karyawannya yang kafir, walaupun kafir, ya, maka tadi jadi tinggi akhirnya berkurang, kenikmatannya berkurang. Surga yang di bawah daripada surga Firdaus. Bisa jadi seperti itu. Atau dia mendapatkan bos kafir, ya, bosnya kafir. Dia bekerja kepada orang yang kafir. Karyawan muslim ini itu tidak digaji, misalkan. Ini sebaliknya daripada contoh yang pertama tadi. Ini gambaran saja. Maka ketika di qintoroh ini tetap orang yang zalim tadi, bos kafir tadi, ya, bos kafir yang menzalimin karyawan yang muslim, maka dosa-dosa orang muslim tadi, ya, karyawan tadi itu ditimpakan kepada orang-orang kafir, bos kafir tadi, sehingga dosanya semakin banyak, maka azabnya pun semakin banyak pula. Nah, ini fungsinya adanya qintoroh. Maka perhatikan sikap kita, perbuatan kita, jangan sampai kita mengambil hak orang lain, jangan ngambil barang orang lain, jangan ngambil misalkan seseorang ingin masuk pekerjaan, kemudian karena disogok, orang yang nggak layak untuk masuk pekerjaan, akhirnya dimasuk pekerjaan. Sedangkan orang yang sebenarnya layak, itu akhirnya ditolak. Nah, ini termasuk orang yang zalim juga. Ya, orang yang nggak layak masuk pekerjaan, malah diterima. Sedangkan orang yang layak sebenarnya masuk ke perusahaan tersebut, malah ditolak. Ini termasuk kezaliman. Nah, nanti ada hisabnya tersendiri. Kemudian kalau emang curiannya itu, ya, berupa kotak amal,
ya di masjid misalkan, kan nggak tahu tuh ini duitnya siapa, ini banyak sekali, ya udah masukin aja. Tidak, misalkan pernah bobok kotak amal 1 juta, ya udah masukin lagi ke kain celeng 1 juta, ya nggak usah diumumin, ya diumumin ini saya pernah mencuri, ya ditoa nih, nggak usah, masukin saja di kain celeng 1 jutanya yang pernah dia curi. Kalau dia pernah mencuri mic, maka dia beli lagi, misalkan micnya udah dijual di pasar gelap, dia beli lagi micnya, ya, kemudian taruh di masjid, ya. Karena semuanya itu ada hisabnya. Ada yang nyolong pulsa juga, ya, ada seperti itu, atau bobol rekening. Sekarang teknologi semakin canggih. Dulu mah orang nyuri itu pakai nyupang, ya, pakai babi, dikepet, dikesot-kesot tuh di tembok, ya, duitnya hilang, atau melihara tuyul dulu mah. Sekarang mah keren, pakai teknologi, ya, pakai teknologi canggih. Ada hacker, ya, black hacker, ya, tinggal klik aja enter, udah kebobol tuh ATM tuh, ya, masuk ke rekening dia. Nah, semakin canggih sekarang mah, nggak usah repot-repot melihara tuyul, ya, atau jadi babi ngepet. Istrinya nungguin lilin, suaminya jadi babi ngepet. Nah, ternyata sekarang juga masih ada, ya, orang-orang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Baik, kita masuk ke bab yang ke-122. Qala mu'allif rahimahullahu taala, babud dali 'alal khair. Bab menunjukkan kepada kebaikan. Hadisnya adalah 242, hadis yang ke-242, ya, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Muhammad bin Katsir, menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, qala akhbarana Sufyan, mengabarkan kepada kami, yaitu Sufyan anil A'mash, dari A'mash, an Abi Amr Asy-Syaibani, dari Abu Amr Asy-Syaibani, an Abi Mas'ud Al-Ansari, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut itu berkata, ini ubdi'u bi fahmilni, ya, sesungguhnya aku ini, kalau bahasa mudanya itu merasa kepayahan, kesusahan, maka bantulah aku. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, la ajid, saya tidak memiliki apa-apa. Walakin i'ti fulanan fala'allahu an yahmilak. Akan tetapi datanglah ke seseorang fulan, misalkan namanya fulan, tidak disebutkan di sini. Mudah-mudahan dia bisa membantumu, ya. Fa'atahu fahamilahu, kemudian dia mendatangin orang tersebut yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhbirahu, dan mengabarkan bahwasanya dia telah dibantu oleh orang yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, ya. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, ini sebenarnya potongan hadis. Ada riwayat yang lain disebutkan, maksud dari hadis ini diambil ketika itu ada peperangan. Nah, orang ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki bekal, tidak memiliki alat, tidak memiliki asupan makanan, ya, bekal makanan. Intinya orang ini miskin, ya. Dia ingin berperang, akan tetapi dia miskin, tidak memiliki bekal. Maka dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan permintaan seperti ini, Rasulullah tidak mampu untuk memberi, karena Rasulullah itu miskin, tidak bisa memberi. Akhirnya Rasulullah menunjukkan kepada fulan, silakan datang aja ke fulan. Nah, dikabarkan bahwasanya fulan itu ingin ikut perang, akan tetapi qadarullah sakit, ya. Ini para sahabat, ya. Dia itu pengen bener ingin mati di medan perang. Sampai-sampai walaupun miskin, ya, ingin maju. Bahkan ketika di perang Badar, ada 2 orang sahabat, 2 orang saudara, kakak beradik, itu sudah tercabik-cabik tubuhnya itu. Ya, sudah parah lah, bacokannya tuh di mana-mana. Tetapi ketika sudah dikumandangkan perang untuk kembali lagi di Badar, maka kembali lagi dua saudara ini nih.
Lalu bagaimana mereka caranya berjalan? Caranya mereka berjalan adalah adanya ketika diseret, kemudian gantian lagi, kakaknya baru diseret. Jadi seperti itu, agar sampai ke medan peperangan. Padahal tubuhnya sudah tercabik-cabik. Tapi ketika mereka ada panggilan perang, mereka maju. Walaupun mereka terasa sakit di dalam tubuhnya. Tetapi karena ingin masuk ke dalam surga lewat fisabilillah, ya jihad fisabilillah, mereka sampai seperti itu, digeret adanya, kemudian gantian kakaknya digeret terus seperti itu. Karena saking susahnya mereka berjalan. Jangankan ngesot ya, guling-guling aja kan susah. Akhirnya saling seret-seretan mereka sampai di medan peperangan. Nah ini orang ini juga sama, orangnya miskin, tetapi ketika ada seruan perang, maka beliau pun ingin berperang. Cuman qadarullah tidak memiliki bekal. Akhirnya Rasulullah menunjukkan kepada si fulan. Maka orang ini pun datang kepada orang yang ditunjukin oleh Rasulullah. Nah orang yang sakit tadi, yang memiliki perbekalan perang, itu sangat gembira sekali. Kenapa? Karena perbekalan tadi sejatinya buat dirinya sendiri, tapi qadarullah karena dia sakit, akhirnya diberikan kepada orang yang tadi ya ingin berperang akan tetapi tidak memiliki bekal tadi. Dia kasih ya, disuruh istrinya untuk memberikan tamengnya kepada orang tadi. Pedangnya, tombaknya, semua peralatannya diberikan kepada orang yang tadi. Kemudian perbekalan makanannya pun diberikan kepada orang tadi. Dia bahagia. Kenapa? Karena mudah-mudahan dengan alat tersebut, dengan perbekalan tersebut, itu menjadi wasilah dia masuk ke dalam surganya. Ya, kalau kita tidak mampu untuk berjihad, maka sedekahkan harta kita buat orang-orang yang berjihad. Ya, misalkan sekarang jihadnya bukan jihad perang, ya, jihadnya adalah dengan thalabul ilm, belajar ilmu agama. Bagi orang yang memiliki harta, maka berikan harta tersebut bagi orang-orang yang miskin. Misalkan anaknya ingin mondok, akan tetapi orang tuanya tidak mampu, maka sedekahkan harta tersebut agar anak yang orang miskin tadi itu bisa sekolah. Nah, ketika dia sudah pintar sampai menyampaikan ilmu-ilmu Allah dan juga Rasulnya, maka dia pun akan mendapatkan pahalanya. Jadi jangan jadi orang yang bakhil, orang yang pelit. Sedekahkan harta Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti harta tersebut itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya tadi misalkan anak santri tadi itu sholat, dia pun akan mendapatkan pahalanya seperti pahala santri tadi. Santri tadi membaca Al-Quran, maka orang yang bersedekah tadi akan mendapatkan pahalanya seperti pahala santri yang membaca Al-Quran. Santri tadi mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sholat, mengajarkan kebaikan, maka sudah berapa banyak tuh pahala orang yang bersedekah untuk santri tadi. Maka jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang yang bakhil ya. Dermakan harta Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya itu adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian orang tadi datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah merasa bahagia. Kenapa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuk kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi Rasulullah pun mendapatkan pahala. Kenapa? Karena telah menunjukkan kebaikan. Jadi betapa banyak pahala yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapatkan ya hidayah seperti ini, bisa dimudahkan sholat, bisa dimudahkan zakat, bisa dimudahkan baca Al-Quran, itu wasilahnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali kita sholat, setiap kali baca Al-Quran, setiap kali kita bersedekah, setiap kali kita menunjukkan kebaikan, maka Rasul pun akan mendapatkan pahalanya. Ya, demikian pula antum. Ketika ada share, ya kajian-kajian salaf, ya kajian-kajian sunnah, antum langsung rebutan nih. Saya share ke grup ini, grup ini. Nah, ketika ada di grup tersebut itu mendapatkan hidayah, dia datang sampai ke lokasi kajian, antum pun mendapatkan pahalanya. Jadi jangan tunggu-tunggu kebaikan tersebut. Ya, demikian pula, wah ini masjid ini gerah ini, kayaknya butuh AC tambahan nih. Jadi bismillah, ya, tambah AC tambahan. Nah, ketika antum tunjuk datang ke fulan tuh, beliau orang kaya, beliau orang dermawan. Kemudian dermawan tersebut ngasih AC, ya, ngasih AC tambahan, maka antum pun mendapatkan pahalanya, walaupun menunjukkan saja. Ya. Ketika antum mendapatkan ada kesempatan kebaikan, jangan tunggu-tunggu. Ya bismillah,
saya akan memberikan sesuatu yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah pun akan menolong kalian. Ya anggap saja ya, sedekah ini adalah sedekah terakhir Anda. Menunjukkan kebaikan ini, anggap saja ini adalah menunjukkan terakhir Anda. Bisa jadi setelah menunjukkan kebaikan, Anda meninggal dunia. Bisa jadi setelah Anda bersedekah, Anda langsung meninggal dunia. Bisa jadi Anda telah mengajarkan kebaikan, misalkan tata cara sholat yang baik, kemudian detik setelahnya Anda meninggal dunia. Maka dengan demikian Anda mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Jangan nanti dululah. Nanti juga masih ada kesempatan yang lainnya. Wallahualam, belum tentu kita akan mendapatkan kesempatan berikutnya. Bisa direbut sama orang lain kebaikan tersebut. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sebelum kita tutup usia. Ya walaupun ketika seseorang misalkan, kan ada tuh kalau di jalan, misalkan seseorang nggak tahu daerah orang tuanya udah jauh berpisah, ingin tahu mana orang tua saya. Kan ada anak yang bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun itu tidak mengetahui ayah ataupun ibunya. Kemudian dia mendapatkan alamatnya, antum tahu alamatnya. Kemudian antum menunjukkan alamat tersebut. Tuh sebelah kanan kemudian ada gang yang sempit, namanya gang Fisabilillah misalkan, nomornya 24. Orang tersebut datang ketemu sama ibunya yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak ketemu, antum pun mendapatkan pahalanya, pahala silaturahmi, pahala mendapat kebahagiaan karena orang tersebut bisa bertemu dengan ibunya, bisa berbirul walidain, antum pun mendapatkan pahalanya. Menunjukkan kebaikan. Mana sih Masjid Baitul Hasanah misalkan, tuh di Gang Anjoran ya, atau di Gang Halim, blok situ, blok sini. Maka antum pun ketika menunjukkan kebaikan, ya menunjukkan jalan kebaikan, maka antum akan mendapatkan pahalanya. Tetapi sebaliknya, kalau ditunjukkan kesesatan, keburukan, misalkan mana sih tempat maksiat, paham saya mah, nih tak tunjukin lah, tak ojekin gratis pakai motor. Nah, antum tuh mendapatkan dosanya. Bukan hanya menunjukkan saja, bahkan tak tunjukin jalannya biar selamat sampai ke tempat tujuan. Nah, antum pun mendapatkan dosanya. Ya. Mana sih tempat bar yang paling asyik? Tak share nih alamatnya ya. Nah, antum pun mendapatkan dosanya. Maka kalau ingin menunjukkan, tunjukkan yang baik. Kalaupun antum minta misalkan mana tempat maksiat yang paling enak nih ya, tempat zina yang paling enak, tempat pelacuran yang paling enak, antum pura-pura nggak tahu, saya nggak mau menunjukkan nih, saya ada jadwal buru-buru, boleh seperti itu. Antum jangan berbohong, saya nggak tahu itu termasuk bohong. Bilang aja saya ada buru-buru nih, ada jadwal yang lain ya. Antum pergi ya. Nggak boleh menolak sesuatu dengan kebohongan, jangan sampai menolak dengan dosa. Nah ini nggak boleh. Cari alasan-alasan yang syar'i. Baik, hadis yang telah kita bacakan tadi itu hadisnya yang masya Allah hadis sahih ya, diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan juga At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kita masuk ke bab yang ke-123. Babul afwi wasufhi 'anil nas. Bab memaafkan dan juga tidak asuf ini, tidak mengomeli lah, dan juga tidak memberi sanksi terhadap manusia. Jadi kadang-kadang kalau seseorang ya, yang sudah ada perselisihan, permusuhan, susah untuk memaafkan. Atau ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, kadang-kadang kita ngomelinya seperti ngomeli ya orang pelaku naudzubillah ya, bandar narkoba, kemudian juga pembunuhan dan sebagainya. Padahal kesalahannya cuma sedikit. Nah, kita akan membahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dizalimin. Hadis yang ke-243, hadis yang sahih.
Qala Al-Bukhari rahimahullah taala, berkata Al-Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala hadatsana Khalid bin Al-Harith qala hadatsana Syu'bah an Hisham bin Zaid an Anas anna Yahudiyah atat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumatin fa akala minha. Ini hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu. Ya, khadimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Bahwasanya Yahudiyah, jadi perempuan Yahudi itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan kambing, ya, kambing guling yang sudah diracuni. Fa'akala minha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging tersebut. Kemudian faji'a biha faqila. Kemudian perempuan tadi didatangi, ya, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepadanya, "Ala naqtuluha?" Wahai Rasulullah, tidakkah kami membunuhnya saja? Qala, maka Nabi mengatakan, "La, jangan." Qala, kemudian dia mengatakan, ya Anas bin Malik ini, "Fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka saya senantiasa melihat bekas racun tersebut itu di lahawat. Lahawat ini jamaknya, ya. Maksudnya beliau melihat bekas racun tersebut itu di lahawat, di langit-langit dinding, di langit-langit mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahmun. Kalau bahasa enaknya itu cindil tuh. Tahu cindil apa namanya kalau bahasa kita? Lak-lakan, ya. Kalau bahasa Hargelisnya mah lak-lakan. Ada daging yang itu cindil, kayak model cindil, lak-lakan ya kalau bahasa kitanya. Ini tuh terlihat di situ bekas racunnya. Ya, bekas racun yang dilakukan oleh Yahudiyah, ya. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diracunin dan para sahabat siap untuk membunuh Yahudiyah tadi, perempuan Yahudiyah tadi, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Jadi kisahnya ini adalah ketika selesai dari perang Khaybar. Nah, perang Khaybar ini itu peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Nah, orang Khaybar itu memiliki benteng sampai 8 benteng. Memiliki 8 benteng. Nah, benteng pertama ini tentu yang paling dahsyat, paling kuat, ya, paling besar. Namanya benteng Naim. Ya. Ada benteng Anizar juga dan ada benteng-benteng yang lainnya. Kemudian benteng yang pertama ini itu dikuasai oleh seorang raja. Ya, namanya Mahrob. Mahrob itu dikatakan sama orang-orang Yahudi ini itu seperti memiliki kekuatan 1000 orang. Satu orang seperti memiliki kekuatan 1000 orang. Mahrob ini, raja ini. Sombong tentunya. Akhirnya ketika kaum muslimin datang dengan sombongnya, dia mengatakan tidak ada yang bisa menaklukkan saya. Ketika berada di benteng ini, di tanah ini, tidak ada yang bisa menaklukkan saya, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Akhirnya terjunlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini orang masih muda. Akan tetapi orangnya kencang, masih muda tetapi berani orangnya. Walaupun dikatakan Mahrob ini adalah orang 1 berbanding 1000, kekuatannya itu luar biasa. Ini enggak ciut, ya. Mental Ali itu enggak ciut sama sekali di depan Mahrob ini. Akhirnya ketika duel 1 lawan 1, ya, Mahrob ini kalah. Langsung dipenggal kepalanya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini yang namanya orang-orang sejati, orang-orang gentle ini. Bukan seperti orang-orang Israel, laknatullah, ya. Mereka ngasih fosfor. Fosfor ini sudah dilarang sama PBB. Pesawat orang-orang Israel, ya, laknatullah, menjatuhkan fosfor, racun yang sejatinya itu enggak boleh, sama PBB itu enggak boleh peperangan menggunakan fosfor ini. Dan dalam PBB juga sama, enggak boleh menyerang di pemukiman. Ya, di situ karena ada orang perempuan, anak kecil, orang yang sakit, orang jompo, enggak peduli orang Israel, orang Yahudi seperti ini nih, pengecut, ya. Yahudi ini pengecut ini. Maka
orang Israel seperti nenek moyangnya pengecut juga, sudah dilarang jangan menggunakan fosfor, tetap saja menggunakan fosfor. Nah, suka melakukan pelanggaran ya perjanjian. Nah, kita lanjutkan orang Yahudi ini. Ya, tentang masalah Yahudi ini. Ketika Khaybar sudah ditaklukkan ya oleh kaum muslimin, maka orang-orang Khaybar itu ada yang takut lah kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka ingin membawakan makanan kepada kaum muslimin. Nah, kemudian orang Yahudi ini sebelum membawakan kaum muslimin itu bertanya dulu tuh kepada para sahabat. Ini Rasulullah ini suka apa ini? Daging apa ini? Ternyata beliau suka daging kambing, itu bagian depannya, paha bagian kanannya. Akhirnya Yahudi ya tanpa sepengetahuan orang lain itu kasih racun di paha bagian depan, ya kaki bagian depannya. Dikasih racun yang paling banyak. Kemudian dikasih pula racun-racun di kubur tadi syah tadi ya, kambing yang sudah dipanggang tadi. Semuanya diracunin, tetapi yang paling banyak itu di paha bagian depan, bagian kanannya. Maka ketika itu Rasulullah SAW disuguhkan ya dimakan, ya itu dimakan paha tadi. Akan tetapi tulang paha tadi, ya, paha kambing tadi itu berbicara bahwasanya kami itu sudah diracunin, baru dikunyah, belum sampai ditelan. Tulangnya berkata bahwasanya kami sudah diracunin. Akhirnya dilepehkan kembali. Nah, ketika dilepehkan, ya tahu di situ ada racunnya. Ya Rasulullah mengatakan di sini ada racunnya. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau bahasa kitanya, bolehkah kami untuk membunuhnya? Akan tetapi Rasulullah mengatakan jangan. Tuh, padahal ini racun ini mematikan ini. Ya, sangat mematikan. Sahabat sudah siap untuk memenggal Yahudiah tadi, perempuan Yahudi tadi. Tetapi Rasulullah malah memaafkan. Nah, ini hadisnya ada hadis yang lain. Hadis yang lainnya Rasulullah itu sampai mengkisos orang tersebut, Yahudiah tadi. Nah, ini tidak bertentangan. Kenapa? Pada awalnya Rasulullah itu memaafkan. Tetapi karena ada sahabat Rasulullah SAW yang meninggal setelah memakan daging ini, akhirnya orang tadi itu dikisos. Ya, Bishr bin Barra ini meninggal dunia setelah makan syah tadi, makan daging kambing tadi. Akhirnya dikembalikan kepada keluarganya, diajukan kepada keluarganya. Bagaimana? Orang ini dikasih diah apa kisos? Maka keluarganya menolak dia. Akhirnya minta dikisos. Maka dikisoslah orang Yahudiah tadi. Ya, kisos itu dipenggal kepalanya. Ya, penggal kepala. Maka jangan main-main dengan orang Islam. Kalau syariat Islam itu sudah ditegakkan, maka insya Allah bumi akan sejahtera. Enggak ada orang-orang yang sampai bermudah-mudahan untuk membunuh orang lain. Bahkan zaman sekarang enggak tanggung-tanggung. Bapaknya sendiri itu dipenggal, ya dibunuh. Ibunya sendiri itu dibunuh. Kenapa? Karena syariat Islam itu belum tegak di bumi pertiwi ini. Baik. Kita bisa mengambil hikmah di sini. Kita ambil pelajaran dari hadis yang telah kita sebutkan bahwasanya ketika kita disuguhkan makanan sama ahli kitab, siapa itu ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan orang Kristen. Nah, tetapi Yahudinya Yahudi yang mana dulu? Bukan Yahudi abal-abalan. Orang Nasrani mana dulu? Bukan abal-abalan pula. Tetapi yang benar-benar mereka menjalankan syariatnya Nabi Musa alaihi assalam. Cuma sekarang kan ya, susah untuk mendapatkan orang Yahudi yang benar-benar seperti ini. Ketika ada syaratnya Rasulullah, sejatinya mereka mengikuti syariatnya Rasulullah, masuk ke dalam agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh ya kita memakan sembelihannya orang-orang ya, Yahudiyah ataupun Nasraniyah. Demikian pula kita boleh memakan daging orang-orang yang di sekitar tersebut emang benar-benar jelas orang-orang Yahudinya. Ya, Yahudi benar-benar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun beliau mengingkari syariatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita enggak usah tanya-tanya dulu sebagaimana Rasulullah tidak bertanya terlebih dahulu. Demikian pula kita mengambil hikmah di sini, kalau seseorang itu ya ada pekerjaan yang haram, misalkan di bank misalkan. Tetapi di sisi lain
Dia pekerjaannya ada pekerjaan yang halal. Dia ngambil atau berjualan di pasar, modalnya dengan modal yang halal, misalkan minjem kepada temannya, boleh kita memakan dari harta dia. Kita husnuzon bahwasanya harta yang disuguhkan kepada kita, makanan yang disuguhkan kepada kita itu diambil dari jualan dia. Kita nggak usah nanya-nanya, ini suguhan ini diambil dari gaji di bank atau dari jualan Anda. Nah, kita nggak usah nanya-nanya. Bismillah saja ya. Bismillah, ini halal. Kita husnuzon bahwasanya harta tersebut itu dari jualan dia. Baik, kita masuk ke bab yang berikutnya 123 hadis yang ke-244. Qala hadatsana Muhammad bin Sallam qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Hisham an Wahab bin Kaisan qala, dia berkata sami'tu Abdullah bin Zubair yaqulu 'alal minbar. Ya, Kaisan ini mendengar Abdullah bin Zubair di atas minbar. Ini minbar ini biasanya dikhususkan untuk mengabarkan kepada kaum muslimin. Ya. Apa kata Zubair di atas minbar? Mengutip dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin." Maafkanlah orang-orang, ya. Jadikanlah kamu menjadi orang pemaaf dan perintahkan orang-orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Ya, ini nasihat Abdullah bin Zubair agar kita menjadi orang pemaaf, kemudian memerintahkan yang ma'ruf dan meninggalkan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh ini adalah orang-orang yang susah untuk dikasih nasihatnya. Bahwasanya ibadah ini enggak ada dalilnya, tapi tetap aja dikerjakan. Perbuatan ini enggak ada contohnya dari Rasulullah SAW, tetapi tetap dikerjakan. Antum tinggalkan dia. Kalau memang susah untuk dinasihatin, tinggalkan. Kenapa? Kadang-kadang hati ini lemah. Hati ini condong kepada sesuatu yang asyik. Ya, misalkan ketampang ketimpring, walaupun di situ ada solawatnya, kata-kata solawatnya, tetapi di situ ada musiknya, antum jangan duduk-duduk di situ, tinggalkan. Ya, karena ini termasuk maksiat. Atau misalkan jangan datengin tempat-tempat maksiat. Ya, orang-orang bodoh di situ. Antum jangan coba-coba untuk mendatangin mereka. Bisa jadi ketika semakin telinga ini mudah, ya, bermudah-mudahan dengan musik, maka hati ini semakin bergoyang-goyang, ya. Jempol ini semakin bergoyang-goyang, semakin tertarik, semakin keras. Kalau semakin keras, maka Al-Qur'an akan semakin susah masuk ke dalam hati-hati kita. Maka tinggalkan orang-orang bodoh. Bukan berarti kita tinggalkan total, ya. Kalau emang acaranya sudah selesai, kita dekatin mereka, dakwahin mereka, ya, dakwahin orang-orang bodoh tadi. Kemudian qala wallahi ma amara biha an tukhadha illa min akhlaqin nas. Kemudian ya Abdullah bin Zubair mengatakan, demi Allah, tidaklah Allah menyuruh, ya, memerintahkan dengan ayat ini melainkan untuk diambil, ya, diambil ayatnya, dikerjakan, diamalkan ayatnya. Illa min akhlaqin nas, melainkan ayat tersebut itu dari akhlak manusia. Wallahi la akhudhannaha minhum ma sahibtuhum. Demi Allah, ya, saya benar-benar akan mengambilnya, ya, buat mereka, ya, untuk mempergauli manusia. Jadi akhlak yang dicontohkan atau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar kita memaafkan manusia. Wajar kalau di antara kita itu melakukan kesalahan. Namanya manusia, pasti ada kesalahannya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadilah kita orang pemaaf. Jangan sampai kita berselisih dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan istri kita, dengan kakak kita, itu melebihi 3 hari. Ya. Jangan sampai diem-dieman baik. Ya. Nggak enak diem-dieman baik kok. Ya. Apalagi sampai 3 hari. Nah, ini ada dosanya. Orang yang sampai menghajar saudaranya, menghajar istrinya, kemudian menghajar kaum muslimin lebih daripada 3 hari, itu ada dosanya. Ancamannya adalah neraka. Maka kita harus memaafkan. Bila perlu kita minta maaf kepada
saudara kita. Jangan gengsi-gengsian. Minta maaf kepada saudara kita, ya minta maaf kepada istri kita, maka insya Allah itu akan menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya. Demikian pula di sini perintah agar kita memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan kebaikan, dan juga meninggalkan orang-orang yang bodoh. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-245. Qala hadatsan Muhammad bin Sallam, akhbarana Muhammad bin Fudail bin Ghazwan an Laits, ya, an Tawus. Ini Tawus ini sebenarnya nama panggilan. Ini Tawus ini burung merak. Namanya burung merak. Namanya adalah Zakwan. Nah, beliau ini Tawus ini itu pernah berhaji selama atau sebanyak 40 kali haji. Ini Tawus ini 40 haji sampai 40 haji. Ini jangankan haji kita ya, umroh aja belum. Ya mudah-mudahan kita insyaallah dimudahkan Allah untuk umroh dan juga haji. Amin ya rabbal alamin. Taib. Ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Alimu, ajarkanlah. Kalau kita memiliki ilmu, maka kewajiban kita adalah mengajarkannya, bukan menyembunyikannya. Tahu bahwasanya ini hadis sahih, kita katakan ini hadis sahih. Jangan sembunyikan hadis sahih tersebut. Kita katakan ini hadis lemah, kita ajarkan bahwasanya ini adalah hadis lemah. Ajarkan, jangan sembunyikan. Kadang-kadang kita karena takut ya dikucilkan sama masyarakat, dihujat sama masyarakat, sehingga hadis sahih itu disembunyikan. Zikir-zikiran yang sejatinya itu sahih itu diajarkan, akhirnya yang diajarkan siapa? Zikir-zikir yang bid'ah. Zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia tahu hadis sahihnya adalah ketika setelah salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akan tetapi karena dia menyembunyikannya, akhirnya setelah sholat yang dia zikir kata apa? Hu. Pernah lihat seperti ini enggak? Nah, belum pernah dengar ya. Nah, ini ada di lingkungan di daerah Indramayu itu ada. Bahkan awalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ujung-ujungnya apa? La ilaha illallah. Seperti itu sampai 100 kali. Awalnya benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya apa? La ilaha. Artinya apa? Tiada Tuhan, tiada Tuhan, tiada Tuhan, tiada Tuhan. Benar enggak kata-kata ini? Enggak benar. Padahal yang benar adalah ketika sholat itu zikirnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak ada tambahannya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai 6 kali atau 7 kali, enggak ada. Yang benar seperti ini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu syarikalah, lahul mulku wa hamdu wa huwa qadir. Ayat kursi, ayat ikhlas, surat al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah. Tetapi banyak orang-orang sampai menutupin kebenaran yang diajarkan adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajarkan kebaikan, jangan tutupin kebenaran. Wa yasiru, kemudian permudahlah. Ya, permudahlah. Jangan sampai mempersulit. Ya, misalkan antum punya anak perempuan, datang orang yang soleh, kemudian dia mengatakan wani piro. Nah, ini nggak boleh nih. Maharnya wani berapa? 1 loyang emas, 1 mobil expander, masya Allah. Atau rumah gedong. Kalau mau seperti itu ya, kalau bisa kasih mahar seperti itu ya silahkan nikah dengan anak saya. Ini nggak boleh. Wa yasiru, permudahkan. Kalau emang dia anak soleh, laki-laki yang soleh, terima itu. Ya, jangan lihat fisiknya, jangan lihat tampangnya. Kalau dia soleh, kemudian hafid, ahli ilmu, udah terima saja. Karena sejatinya itu orang yang akan menunjukkan ke dalam surga bagi istrinya, ya, bagi putrinya dan juga bagi orang tuanya. Maka permudah. Demikian pula kalau jualan. Kalau jualan jangan mahal-mahal. Kalau misalkan ada yang nawarin orangnya orang miskin, ya dia nggak punya duit, ya udah permudahkan saja. Ya, permudahkan saja. Demikian kalau birokrasi. Nah, birokrasi kan biasanya kan susah tuh. Dari RT, kemudian desa, kemudian kecamatan, bikin KTP aja dipersulit. Yang penting punya fulus. Ada fulus, mulus. Ya.
nggak ada fulus, mampus. Nah, ini naudzubillah min dzalik, dipersulit. Maka seharusnya kita kalau orang yang pemerintahan tahu hadis ini, permudah saja. Dia nggak punya duit, udah bismillah, jalan saja. Ya, walaupun Indramayu jaraknya jauh. Orang miskin dipersulit, antum akan mendapatkan dosa. Kenapa tidak mempermudah kaum muslimin? Maka permudah. Wala tu'asiru, jangan dipersulit. Jangan dipersusah. Misalkan ujiannya nih, ini kita tahu bahwasanya anak-anak ini masih ada kekurangan, jangan dipersulit soal-soalnya, dipermudah saja. Nah, kalau di ulul azmi ya, di mad ulul azmi, kalau misalkan santrinya misalkan ada berat masalah soal, itu silakan buka bukunya, dipersilakan, ya dipersilakan di sini, karena kita sadar ya, ngafal Al-Quran itu berat, susah. Kasihan kalau mereka itu dipersusah dengan pelajaran yang lainnya. Yang penting mereka itu paham di mana Allah di atas. Ya, rukun wajib, rukun iman tahu 6 perkara rukun iman, rukun Islam 5 perkara mereka tahu. Yang penting paham. Yang perlu dibadahi Allah, mending paham. Ya, sholat 5 waktu wajib, yang penting hukumnya tahu. Tapi kalau sampai suruh nulis dalil mereka nggak tahu, ya udah silakan lihat buku, lihat Al-Quran, jangan jangan dipersusah. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, apabila salah seorang di antara kalian itu marah, maka diamlah. Ya misalkan suami istri lagi cekcok nih, istrinya ngambek-ngambek, ya ngambek-ngambek, diem saja, udah dengerin saja, dengerin sampai istri tersebut itu capek sendiri. Kalau sudah capek, baru kemudian ngomong. Jangan dibalas ngambek dengan ngambek lagi. Api dibalas dengan api akan kebakar. Akhirnya apa? Kompor gas dibledugin, kebakar semua akhirnya rumahnya karena saking marah-marahan. Nah ini nggak boleh. Ya, kalau kita lihat kisahnya Umar radhiyallahu anhu, ketika diomelin sama istrinya, ya ada seorang sahabat ingin curhat kepada Umar radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat ini mendengar Umar radhiyallahu anhu lagi diomelin sama istrinya. Nah, ini luar biasa nih ya. Umar jawaranya orang Arab, sekali tampar aja istrinya bisa pingsan. Tetapi Umar radhiyallahu anhu itu diem saja. Ketika diomelin sama istri itu diem saja. Paham gak di sini? Antum kalau ingin niru ya Umar radhiyallahu anhu diomelin sama istrinya diem saja. Diomelin sama istrinya diam saja. Ya walaupun dibilang kasar, dibilang ya macam-macam, diam saja, sabar. Sabar itu enggak ada batasnya, bahkan pahalanya sangat besar sekali ya. Innama yasbiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu pahalanya tiada tara, tidak ada putusnya. Ya, itulah Umar radhiyallahu anhu. Dia tahu bahwasanya istrinya itu sudah memiliki jasa yang sangat luar biasa. Dia sudah mengasuh anak-anaknya, dia sudah masakin buat anak dan juga buat dirinya, dia sudah ngurus rumah tangganya, ya, dia sudah menjaga hartanya. Wajar misalkan pada suatu hari dia marah, itu wajar, namanya syaitan. Syaitan itu akan mencari celah di mana orang tersebut itu akan tersesat. Celah dia untuk tahajud dia nggak bisa, padahal sudah dikasih kipit-kipitin tuh, biar dia terasa dingin, selimutan terus. Kemudian dari celah untuk sholat wajib dia tidak bisa juga. Meninggalkan puasa Daud tidak bisa juga. Akhirnya cari celah yang lainnya. Celah yang lainnya di mana? Itu antara suami istri marah-marahan. Akhirnya terjadi perpecahan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai sabar diomelin sama istrinya. Ada nggak yang seperti ini nih? Masya Allah nih. Istrinya marah-marah baik, suaminya diem-diem baik, sabar. Insya Allah ada ya. Insya Allah semuanya di sini orang-orang sabar nih. Orang-orang laki di sini insya Allah sabar semuanya insya Allah. Dan istrinya juga sama ya, termasuk orang-orang yang sobiroh, orang-orang yang sabar istrinya. Ya ketika diomelin sama suaminya sabar. Sama suami juga kadang-kadang marah-marah. Ada yang temperamen ya. Kerjaannya belum beres, kemudian diomelin sama bosnya, akhirnya dilampiaskan ke siapa? Ke istrinya dan juga ke anaknya. Ini termasuk suami yang ya kurang adab, nggak ada adabnya sama sekali.
Nah, ketika memiliki suami yang seperti ini, istri yang sabar, maka pahalanya sangat besar. Ya, insya Allah ya, suami-suami yang soleh dan juga istri-istri yang soleha. Insya Allah setelah kajian-kajian di Baitul Hasanah, kemudian di Al-Falah, di Fatimah dan masjid-masjid sunnah yang lainnya, insya Allah menjadi orang-orang yang lembut hatinya. Ya, suami yang lembut, istri yang lembut hatinya. Jangan suka marah-marahan, jangan suka ambek-ambekan. Wajar kalau cemburu, ya wajar kalau cemburu. Tapi di sisi lain harus positive thinking. Jangan mudah dihasut sama syaitan. Syaitan itu suka ngipit-ngipitin agar selalu marah-marahan. Ya wallahu taala alam. Bukan berarti orang yang ngomong ini orang yang sempurna. Ini banyak salahnya, banyak dosanya. Yang paling tahu adalah keluarganya sendiri. Tetapi kita sebagai kewajiban kaum muslimin itu saling nasihat menasehatin. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.